Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul satu dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Lisa dengan NPM 24782090 dari kelas TRI 4C dan rekan-rekan saya. Saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008 dari TRI 4A. Saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012 dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023 dari kelas TRI 4A. Saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 dari kelas TRI 4A. Baik, di modul 1 ini kita akan membahas tentang single area OSPF versi 2. Jadi, apa sih single area OSPF versi 2? Yaitu adalah protokol routing dinamis yang jenisnya link state yang digunakan khusus untuk jaringan IP versi 4. Nah, dalam skala CCNI, ini adalah otak yang menentukan bagaimana paket data berpindah antara router dengan cara yang paling efisien. Nah, dalam jaringan, paket tidak perlu menempuh rute yang berliku-liku. Nah, rute yang tercepat, yang tersedia, yang terselalu yang terbaik. Open Shortest Path First atau OSPF dirancang untuk menentukan jalur tercepat yang tersedia bagi seluruh paket dari sumber tujuan. Nah, modul ini tuh membahas tentang konsep dasar OSPF versi 2 area tunggal. Oke. Nah, di sini apa saja yang akan kita pelajari di modul ini. Nah, di modul ini tuh tujuan dari modul ini tuh kita bisa menjelaskan cara kerja OSPF area tunggal baik pada jaringan point to point maupun jaringan multi access broadcast. Nah, di sini juga ada beberapa judul topik ya kayak OSPF features and characters dengan topik kita menjelaskan tentang menjelaskan tentang fitur dan karakteristik dari OSPF tersebut. Terus ada OSPF paket. Kita menjelaskan tipe paket OSPF yang digunakan dalam OSPF area. Terus ada OSPF operation, menjelaskan bagaimana cara kerja OSPF area tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada paket yang bisa kita unduh. Nah, di sini ada video paket yang untuk simulasi kita bahan pembelajaran. Di sini juga terdapat 3 menu utama. Nah, di sini kita dapat menambahkan perangkat dan menghubungkannya melalui kabel atau nirkabel. Nah, kita juga dapat memilih, menghapus, dan memeriksa, memberi label dan mengelompokkan komponen dalam network. Terus kita juga dapat mengelola jaringan dengan membuka jaringan yang sudah ada, menyimpan jaringan kita saat ini dan memodifikasi profil pengguna atau referensi. Terus, oke. Nah, di sini ada video yang bisa kita simak dan modul explore mode logis dan fisiknya. Bawah. Nah, ini di sini kita bisa mengeksplor, kita bisa mengerjakan paket tracernya di sini.
Selanjutnya, modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul selanjutnya, yaitu 1.1 ASPF Feature and Characteristic. Nah, lanjut saja kita masuk ke 1.1.1 Introduction to OSPF atau pengantar untuk OSPF. Jadi, topik ini merupakan tinjauan singkat tentang Open Short Test Path First atau OSPF yang mencangkup area tunggal dan multi area. OSPF V2 digunakan untuk jaringan IPv4, sedangkan untuk OSPF V3 digunakan untuk jaringan IPv6. Fokus utama dari seluruh modul ini adalah OSPF V2 area tunggal. Nah, OSPF adalah protokol routing link state yang dikembangkan sebagai alternatif untuk protokol routing distance vector routing information protocol atau RIP. RIP merupakan protokol routing yang dapat diterima pada masa-masa awal jaringan dan internet. Namun, ketergantungan RIP pada jumlah hop sebagai satu-satunya metrik untuk menentukan rute terbaik dengan cepat menjadi bermasalah. Penggunaan jumlah hop tidak efektif pada jaringan yang lebih besar dengan banyak jalur yang memiliki kecepatan bervariasi. OSPF memiliki keunggulan signifikan dibandingkan RIP karena menawarkan konvergensi yang lebih cepat dan dapat diskalakan ke implementasi jaringan yang jauh lebih besar. Selanjutnya, OSPF adalah protokol routing link state yang digunakan untuk konsep area. Administrator jaringan dapat membagi domain routing menjadi area-area berbeda yang membantu mengontrol lalu lintas pembaruan routing. Link adalah antarmuka pada router. Link juga merupakan segmen jaringan yang menghubungkan dua router atau jaringan stub seperti LAN Ethernet yang terhubung ke satu router. Informasi tentang status link dikenal sebagai link state. Semua informasi link state mencangkup prefiks jaringan panjang, prefiks, dan biaya. Nah, di dalam modul ini mencangkup implementasi dan konfigurasi OSPF dasar untuk satu area. Lanjut masuk ke 1.1.2, yaitu komponen OSPF. Nah, semua protokol perutean memiliki komponen yang serupa. Semuanya menggunakan pesan protokol perutean untuk bertukar informasi rute. Nah, dari pesan-pesan tersebut membantu membangun struktur data yang kemudian diproses menggunakan algoritma perutean. Nah, jadi di sini kita bisa klik setiap komponen OSPF di bawah ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, yang pertama itu ada routing protocol message. Nah, jadi router yang menjalankan OSPF ini bertukar pesan untuk menyampaikan informasi perutean menggunakan 5 jenis paket. Paket-paket ini seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah sebagai berikut. Ya, ini ada hello package, database description package, link state request package, link state update package, dan link state acknowledgement package. Nah, jadi paket-paket ini digunakan untuk menemukan router tetangga dan juga untuk bertukar informasi perutean guna menjaga keakuratan informasi tentang jaringan. Lalu kita masuk ke data structures. Jadi di struktur data ini adalah pesan OSPF yang digunakan untuk membuat dan memelihara 3 basis data OSPF sebagai berikut. Yang pertama itu ada agency database. Jadi ini kita membuat tabel tetangga, lalu yang kedua link state database, yaitu kita membuat tabel topologi, lalu yang ketiga forwarding database, ini membuat tabel perutean. Nah, di bawahnya tabel-tabel ini berisi daftar router tetangga untuk bertukar informasi perutean. Tabel-tabel tersebut disimpan dan dipelihara di RAM. Pada tabel berikut, perhatikan seberapa khusus perintah yang digunakan untuk menampilkan setiap tabel. Nah, jadi di sini ada basis data atau database. Yang pertama ada agency database, lalu di tabel ada neighbor table, lalu description,
Nah, di sini di description ini kita menjelaskan bahwa daftar semua router tetangga yang telah menjalin komunikasi dua arah dengan router tersebut. Nah, ini diisi dengan daftar semua router ya. Lalu dapat dilihat menggunakan perintah show IP OSPF neckboard. Lalu yang di bawahnya ada basis data link stat. Nah, di tabelnya yaitu topologi table. Di dalamnya menampilkan informasi tentang semua router lain yang ada di jaringan. Lalu basis data ini mempresentasikan topologi jaringan untuk semua router dalam satu area yang memiliki LSDB yang identik. Nah, ini dapat dilihat dengan perintah show IP OSPF database. Lalu di bawahnya ada basis data penerusan, yaitu tabelnya adalah routing table. Nah, di dalamnya itu terdapat daftar rute yang dihasilkan ketika sebuah algoritma dijalankan pada basis data link stat, yaitu tabel perutean. Setiap router bersifat unik dan berisi informasi tentang bagaimana dan ke mana paket akan dikirim ke router lain. Nah, perintahnya untuk melihat yaitu show IP route command. Lalu yang ketiga itu ada algoritma atau algoritma. Nah, router ini membangun tabel topologi menggunakan hasil perhitungan berdasarkan algoritma Dijkstra Shortest Path First (SPF). Algoritma SPF didasarkan pada biaya kumulatif untuk mencapai tujuan. Algoritma SPF membuat pohon SPF dengan menempatkan setiap router di akar pohon dan menghitung jalur terpendek ke setiap node. Jadi pohon SPF kemudian digunakan untuk menghitung rute terbaik OSPF, menempatkan rute terbaik ke dalam basis data penerusan yang digunakan untuk tabel perutuan. Selanjutnya ada 1.1.3, yaitu operasi link stat atau link stat operation. Nah, jadi di sini untuk mempertahankan informasi perutuan, router OSPF ini menyelesaikan proses perutuan link stat generik untuk mencapai keadaan konvergensi. Gambar tersebut menunjukkan topologi 5 router. Setiap tautan antar router diberi label dengan nilai biaya. Dalam OSPF, biaya yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan. Berikut adalah langkah-langkah perutuan link stat yang diselesaikan oleh sebuah router. Yang pertama ada establish neckboard agencies. Nah, jadi di sini langsung aja ke nomor 1 itu establish neckboard agencies. Itu dia membangun kedekatan dengan tetangganya. Jadi router yang mendukung OSPF harus saling mengenali di jaringan sebelum dapat berbagi informasi. Router yang mendukung OSPF mengirimkan paket hello ke semua antarmuka yang mendukung OSPF untuk menentukan apakah ada tetangga pada tautan tersebut. Jika ada tetangga, router yang mendukung OSPF akan mencoba membangun hubungan tetangga dengan tetangga tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di gambar bawahnya, yaitu router exchange. Jadi ini dia membangun kedekatan pada tetangganya. Lalu yang kedua itu ada pertukaran atau exchange link stat advertisement, yaitu pertukaran iklan status tautan. Nah, jadi setelah hubungan antar router terjalin, router kemudian bertukar iklan status tautan atau LSA. LSA berisi status dan biaya setiap tautan yang terhubung langsung. Router menyebarkan LSA mereka ke tetangga yang berdekatan. Tetangga yang berdekatan yang menerima LSA segera menyebarkan LSA tersebut ke tetangga lain yang terhubung langsung, hingga semua router di area tersebut memiliki semua LSA. Ini dapat kita lihat di gambar router exchange LSAS. Selanjutnya ada build the link stat database. Jadi itu setelah LSA diterima, router yang mendukung OSPF akan membangun tabel topologi atau LSDB berdasarkan LSA yang diterima. Basis data ini pada akhirnya akan menyimpan semua informasi tentang topologi area tersebut. Ini dapat kita lihat di R1 creates its topology table. Selanjutnya ada execute the SPF algorithm atau jalankan algoritma SPF.
Dari situ, router kemudian mengeksekusi algoritma SPF. Roda gigi pada gambar untuk langkah ini digunakan untuk menunjukkan eksekusi algoritma SPF atau algoritma SPF membuat pohon SPF. Ini dapat kita lihat di gambar R1 creates the SPF tree. Lalu yang terakhir ada choose the best rute. Jadi ini kita pilih rute terbaik ya. Setelah pohon SPF dibangun, jalur terbaik ke setiap jaringan ditawarkan oleh tabel peruturan IP. Rute akan dimasukkan ke dalam tabel peruturan, kecuali ada sumber rute ke jaringan yang sama dengan jarak administratif yang lebih rendah. Seperti rute statis, keputusan peruturan dibuat berdasarkan entry dalam tabel peruturan. Selanjutnya kita bisa lihat di gambar bawahnya yaitu content of the R1 SPF tree. Lalu kita masuk ke 1.1.4 yaitu single area and multi area OSPF. Jadi di sini untuk membuat OSPF lebih efisien dan terstruktur, OSPF mendukung routing hierarkis menggunakan area. Nah, area OSPF adalah sekelompok router yang berbagi informasi atau link state yang sama di LSDB mereka. OSPF dapat diimplementasikan dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada single area OSPF atau OSPF satu area, yaitu semua router berada dalam satu area. Praktik terbaik adalah menggunakan area 0. Nah, yang kedua yaitu multi area OSPF, yaitu OSPF diimplementasikan menggunakan beberapa area, seperti secara hierarkis, semua area harus terhubung ke area tulang punggung atau area 0. Router yang menghubungkan antar area disebut sebagai area border router atau ABR. Nah, di sini dapat dilihat gambarnya. Yang pertama ada single area OSPF. Nah, ini seperti ini area 0 ya dia. Jadi OSPF multi area. Nah, di sini dia terhubung ke area 0. Nah, selanjutnya masuk ke 1.1.5 OSPF multi area. Nah, jadi dengan OSPF multi area, satu domain routing yang besar dapat dibagi menjadi area-area yang lebih kecil untuk mendukung routing hierarkis. Routing masih terjadi antar area atau routing antar area. Sementara banyak operasi routing yang membutuhkan banyak daya pemrosesan seperti penghitungan ulang basis data tetap dilakukan dalam satu area. Sebagai contoh, setiap kali router menerima informasi baru tentang perubahan topologi di dalam area, termasuk penambahan, penghapusan, atau modifikasi tautan, router harus menjalankan kembali algoritma SPF, membuat pohon SPF baru dan memperbarui tabel peruturan. Algoritma SPF membutuhkan banyak daya komputasi dan waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan tergantung pada ukuran area. Nah, di sini ada catatan. Router di area lain menerima pembaruan terkait perubahan topologi. Tetapi router ini hanya memperbarui tabel routing dan bukan menjalankan ulang algoritma SPF. Nah, terlalu banyak router di satu area itu juga akan membuat LSDB atau Large Security Database menjadi sangat besar dan meningkatkan beban pada CPU. Oleh karena itu, menata router ke dalam area secara efektif membagi basis data yang berpotensi besar menjadi basis data yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, di sini ada opsi desain topologi hierarkis dengan OSPF multi area dapat menawarkan keuntungan berikut. Nah, jadi di sini ada similar routing table. Jadi ini tabel lebih kecil karena terdapat lebih sedikit entry tabel peruturan. Yang kedua ada reduce link state update overhead. Jadi ini mendesain OSPF multi area dengan area yang lebih kecil meminimalkan kebutuhan pemrosesan dan memori. Lalu ada reduce frequency of SPF calculations, yaitu OSPF multi area melokasi dampak perubahan topologi dalam satu area. Nah, di bawahnya kita bisa lihat sebagai contoh ya. Sebagai contoh, link change impact local area only. Jadi di sini pada gambar R2 adalah ABR untuk area 51.
Perubahan topologi di area 51 akan menyebabkan semua router area 51 menjalankan kembali algoritma SPF, semua pohon SPF baru, dan memperbarui tabel routing IP mereka. ABR R2 akan mengirimkan LSA ke router di area 0, yang pada akhirnya akan disebarkan ke semua router di domain routing OSPF. Jenis LSA ini tidak menyebabkan router di area lain menjalankan kembali algoritma SPF. Mereka hanya perlu memperbarui SDB dengan tabel routing mereka. Nah, di bawahnya itu ada kegagalan tautan hanya memengaruhi area lokal atau area 51. ABR R2 mengisolasi banjir untuk LSA tertentu di area 51. Lalu router di area 0 dan 1 tidak perlu menjalankan algoritma SPF. Nah, untuk yang 1.1.6 di bawahnya, itu adalah penjelasan untuk OSPF v3. OSPF versi 3 adalah padanan OSPF versi 2 untuk pertukaran prefix IP versi 6. Ingatlah bahwa dalam IP versi 6, alamat jaringan disebut sebagai prefix dan subnet mask disebut sebagai panjang prefix atau prefix length. Nah, mirip dengan IP versi 4, OSPF versi 3 bertukar informasi perutelan untuk mengisi tabel perutelan IP versi 6 dengan prefix jarak jauh. Nah, di sini juga terdapat catatan dengan fitur keluarga alamat OSPF versi 3, OSPF versi 3 menyertakan dukungan untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, OSPF versi 3 ini memiliki fungsionalitas yang sama dengan OSPF versi 2, tetapi menggunakan IP versi 6 sebagai transport lapisan jaringan berkomunikasi dengan rekan OSPF versi 3 dan mengiklankan rute IP versi 6. OSPF versi 3 juga menggunakan algoritma SPF sebagai mesin komputasi untuk menentukan jalur terbaik di domain peretaan. Nah, kita bisa lihat yang paling bawah yaitu ada struktur data OSPF dan OSPF versi 3. Nah, di sini ada gambar dapat kita lihat untuk perintah konfigurasi dan verifikasi OSPF versi 3 serupa dengan yang digunakan di OSPF versi 2. Nah, yang di bawahnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan di bagian 1.2 OSPF paket. Nah, di yang pertama yaitu ada di 1.2.1 itu di sini terdapat video yang bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini saya singkat saja. Di sini pada video ini membahas tentang paket OSPF yang sedikit tadi sudah disepil oleh teman saya yang memiliki beberapa fungsi keren seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke 1.2.2 yaitu pada bagian ini kita membahas tipe OSPF tipe jenis-jenis paket OSPF-nya. Nah, di sini pada paket link stage adalah alat yang digunakan oleh SPF untuk membantu menentukan rute tercepat yang tersedia untuk sebuah paket. OSPF sendiri menggunakan paket link stage atau LSP berikut untuk membangun dan memelihara kedekatan tetangga dan bertukar pembaruan perutean. Setiap paket memiliki tujuan spesifik dalam proses perutuan OSPF. Nah, sebagai berikut. Yang pertama itu ada tipe 1 hello paket. Nah, ini digunakan untuk membangun dan memelihara kedekatan dengan router OSPF lainnya. Yang kedua itu ada tipe 2 paket deskripsi basis data atau DBD. Nah, paket ini berisi daftar singkat LSDB dari rute pengirim dan digunakan oleh rute penerima untuk membandingkan dengan LSB lokal. LSDB harus diidentik pada semua router link stage dalam suatu area untuk membangun pohon
SPF yang akurat. Nah, di bagian yang ketiga atau tipe yang ketiga, di sini paket permintaan status tautan atau link status request atau bisa disebut juga LSR. Nah, router penerima kemudian dapat meminta informasi lebih lanjut tentang entry apapun dalam DBD dengan mengirimkan LSR. Nah, selanjutnya yaitu tipe keempat, link status update atau LSU. Nah, di sini paket ini digunakan untuk membalas LSR dan mengumumkan informasi baru. LSU berisi beberapa jenis LSA yang berbeda. Selanjutnya yaitu tipe yang kelima, yaitu ada paket link stage acknowledgement atau LSA CK. Ketika LSU diterima, router mengirimkan LSA CK untuk menginformasikan penerimaan LSU. Nah, di sini ada kolom data list kosong. Nah, pada tabel di sini, pada tabel ini merangkum 5 jenis LSP berbeda yang digunakan oleh SPF 2 dan OSPF 3 memiliki jenis paket yang serupa. Nah, di sini ada hello, yaitu menemukan tetangga dan membangun hubungan yang berdekatan di antara mereka. Selanjutnya yang dua yaitu deskripsi basis data atau DBD dengan keterangan memeriksa sinkronisasi basis data antar router. Yang ketiga ada permintaan status tautan atau LSR, meminta catatan status tautan tertentu dari router ke router. Selanjutnya yang keempat itu ada pembaruan link stage atau LSU, mengirimkan catatan status tautan yang diminta secara khusus. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada link stage acknowledgement atau LSACK. Di sini mengakui jenis paket lainnya. Selanjutnya di 1.2.3 yaitu link stage update atau pembaruan status tautan. Nah, router pada awalnya bertukar pada paket DBD tipe 2 yang merupakan daftar singkat dari LSDB router pengirim. Paket ini digunakan oleh router penerima untuk membandingkan dengan LSD lokal. Nah, paket LSR tipe 3 digunakan oleh router penerima untuk meminta informasi lebih lanjut tentang sebuah entry dalam DBD. Nah, pada paket LSU tipe 4 digunakan untuk membahas paket LSR. Nah, untuk paket tipe 5 digunakan untuk mengkonfigurasi penerimaan LSU tipe 4. Nah, LSU juga digunakan untuk meneruskan pembaruan routing OSPF seperti perubahan tautan secara spesifik. Paket LSU dapat berisi 11 jenis LSA OSPF version 2 yang berbeda, dengan beberapa yang lebih umum ditunjukkan pada gambar. Pada gambar ini, OSPF version 3 mengubah nama beberapa LSA ini dapat juga berisi 2 LSA tambahan. Dengan catatan, perbedaan antara istilah LSU dan LSA terkadang membingungkan karena istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian. Namun sebuah LSU mencakup atau satu atau lebih LSA. Nah, di sini ada tipe LSU, ada LSU yang berisi LSA juga. Di sini ada tipe 1 hello, itu dengan keterangan menemukan tetangga dan membangun hubungan yang berdekatan di antara mereka. Yang kedua, itu ada DBD, memeriksa sinkronisasi basis data atau router. Yang ketiga ada LSR, meminta catatan status tautan tertentu dari router ke router. Nah, di sini bagian yang penting yaitu LSU yang kita bahas itu mengirimkan catatan status tautan yang diminta secara khusus. Sedangkan yang 5 LSACK itu mengakui jenis paket lainnya. Nah, untuk yang LSAS itu di sini tipenya yang pertama ada LSA router, terus yang kedua itu ada LSA jaringan, yang ketiga atau keempat itu summary atau ringkasan LSA, yang kelima ada sistem otonom LSA eksternal,
Yang keenam itu ada LSA OSPF multicast. Yang ketujuh itu ada dirancang untuk area yang tidak terlalu pendek. Nah, yang kedelapan terakhir atribut eksternal SSA untuk Border Gateway Protocol atau BGP. Nah, selanjutnya yaitu 1.2.4 Hello Packet. Nah, di sini pada bagian ini paket OSPF tipe 1 adalah paket Hello Packet digunakan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu kita temukan tanaman tetangga OSPF dan tetapkan kedekatan antara tanaman. Yang ketiga ada mengiklankan parameter yang harus disepakati oleh dua router agar dapat menjadi tetangga. Yang ketiga ada pilihan Disnet atau router DR dan backup Disnet router atau BDR pada jaringan multicast seperti Ethernet. Tautan poin-poin, point-to-point tidak memerlukan DR atau DBR. Nah, gambar tersebut menampilkan kolom-kolom yang terdapat dalam paket OSPF version 2 tipe 1 Hello. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada gambar yang menggambarkan paket OSPF tipe 1 yaitu Hello. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada data link, frame head, terus dia ke IP paket header, terus OSPF paket header, dan yang terakhir dia ke OSPF paket tipe spesifik data atau Hello paket. Nah, yang terakhir ini adalah bisa checkpoint atau bisa kita mengecek seberapa tahu kita tentang OSPF. Nah, untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu modul 1.3 OSPF Operation. Jadi pada bagian 1.3.1 video OSPF Operation, pada video ini dijelaskan tentang proses kerja OSPF hingga mencapai kondisi konvergensi. OSPF ini memiliki beberapa tahapan, yaitu down, init, two-way, start, exchange, loading, dan full. Prosesnya ini dimulai saat router mengirim hello paket untuk mencari neighbor, kemudian masuk ke step init dan two-way ketika sudah saling mengenali. Selanjutnya, router menentukan siapa yang memulai pertukaran data pada tahap X-start, lalu bertukar data pada tahap exchange. Jika masih ada informasi yang kurang, router akan meminta dan menerima tambahan pada tahap itu. Jadi router mencapai stateful, yang berarti semua informasi jaringan sudah lengkap dan sama. Pada video ini juga tuh menjelaskan pentingnya penggunaan DR dan BDR untuk mengurangi jumlah koneksi dan flooding LSA agar jaringan itu menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya itu 1.3.2 OSPF Operational State. Nah, pada bagian ini setelah kita memahami jenis-jenis paket dalam OSPF, di sini kita harus mengetahui bagaimana paket tersebut bekerja dalam proses komunikasi antar router. Jadi ketika sebuah router OSPF pertama kali terhubung ke jaringan, router tersebut akan melalui beberapa tahapan untuk mencapai kondisi yang disebut convergence. Jadi ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai oleh router OSPF. Yang pertama itu membuat hubungan dengan router tetangga atau adjacency. Yang kedua itu adalah bertukar informasi routing dengan router lain. Yang ketiga adalah menghitung jalur terbaik ke setiap tujuan dalam jaringan, dan yang terakhir itu mencapai kondisi konvergensi di mana semua router itu memiliki informasi yang sama dan stabil. Nah, untuk mencapai hal tersebut, OSPF memiliki beberapa tahapan atau state yang harus dilalui oleh router.
Bisa kita lihat pada tabel itu yang pertama itu adalah down state. Jadi pada tahap ini router ini belum menerima hello paket dari router lain. Yang kedua adalah init state. Jadi pada yang kedua ini router itu mulai menerima hello paket dan mengenali adanya NIC-port. Yang ketiga yaitu two-way state. Pada tahap ini komunikasinya itu sudah dua arah dan router ini saling mengenali. Di jaringan Ethernet juga dilakukan pemilihan DR dan BDR. Yang keempat yaitu X-start state. Jadi router ini akan memulai menentukan siapa yang akan memulai pertukaran data. Yang kelima yaitu exchange state. Router pada tahap ini router itu saling bertukar informasi database menggunakan DBD paket. Yang keenam yaitu loading state. Jadi router itu meminta informasi tambahan menggunakan LSR dan menerima data melalui LSO. Dan yang terakhir itu full state. Jadi pada tahap ini semua database sudah sinkron dan routernya itu siap digunakan untuk routing. Jadi OSPF ini melewati beberapa tahapan dari belum terhubung hingga akhirnya semua informasi jaringan sama dan lengkap. Nah, selanjutnya itu 1.3.3 establish neighbor adjacency. Jadi pada 1.3.3 ini adalah tentang proses pembentukan hubungan antar router atau establish neighbor adjacencies dalam OSPF. Jadi ketika OSPF ini diaktifkan pada sebuah interface, routernya ini akan mengirimkan hello paket ke alamat multicast yaitu 224.0.0.5 untuk mencari router tetangga. Hello paket ini berisi router ID yaitu identitas unik setiap router dalam jaringan OSPF. Nah, jika router lain menerima hello paket dan belum mengenali router tersebut, maka akan mulai proses pembentukan adjacency. Bisa kita lihat pada tabel itu pada tabel itu menjelaskan proses perubahan state dari down hingga pemilihan DR dan BDR dalam OSPF. Yang pertama itu down state to init state. Jadi ketika OSPF-nya diaktifkan, routernya ini mulai mengirimkan hello paket untuk mencari router tetangga. Yang kedua yaitu the init state. Jadi routernya akan menerima hello paket dari router lain dan mulai menambahkan router tersebut ke dalam daftar neighbor. Yang ketiga yaitu two-way state. Jadi pada tahap ini kedua routernya itu sudah saling mengenali karena masing-masing router ID sudah terdaftar di kedua sisi. Setelah itu proses selanjutnya itu tergantung jenis jaringan. Jadi jika menggunakan point to point maka langsung lanjut ke tahap berikutnya. Namun jika menggunakan jaringan Ethernet maka akan dilakukan pemilihan designated router atau DR dan backup designated router atau BDR. Dalam contoh ini salah satu router akan menjadi DR, yang lain menjadi BDR. Selain itu, hello paket ini terus dikirim secara berkala untuk menjaga hubungan antar router agar tetap aktif. Jadi proses ini itu merupakan langkah awal sebelum routernya itu dapat bertukar informasi secara penuh. Mungkin untuk 1.3.4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan di 1.3.4 yaitu
Synchronizing OSPF Database. Nah, setelah status two-way, router beralih ke status sinkronisasi basis data, sementara paket hello digunakan untuk membangun kedekatan tetangga. 4 jenis paket OSPF lainnya digunakan selama proses pertukaran dan sinkronisasi LSDB. Ini adalah proses 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan router pertama, yang kedua pertukaran DBD, yang ketiga ada mengirim LSR. Yang pertama itu ada tentukan router yang pertama. Nah, pada status X-start, kedua router memutuskan router mana yang akan mengirim paket DBD terlebih dahulu. Router dengan ID router yang lebih tinggi akan menjadi router pertama yang mengirim paket DBD selama status exchange pada gambar. R2 memiliki ID router yang lebih tinggi dan mengirim paket DBD-nya terlebih dahulu, seperti gambar yang ada di sini bisa kita lihat. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu pertukaran DBD. Dalam keadaan exchange, kedua router saling bertukar satu atau lebih paket DBD. Paket DBD berisi informasi tentang header entry LSA yang muncul di LSDB router. Entry tersebut dapat berupa informasi tentang tautan atau jaringan. Setiap header entry LSA berisi informasi tentang tipe status tautan, alamat router pengiklan, biaya tautan, dan nomor urutan. Router menggunakan nomor urutan untuk menentukan kebaruan informasi status tautan yang diterima. Nah, pada gambar R2 mengirimkan paket DBD ke R1. Ketika R1 menerima DBD, ia akan melakukan tindakan memberikan informasi penerimaan DBD menggunakan paket LSACK. Yang kedua, R1 kemudian mengirimkan paket DBD ke R2. Yang ketiga yaitu R2 mengakui R1. Kita lanjut ke 3, yaitu kirim LSR atau send an LSR. R1 membandingkan informasi yang diterima dengan informasi yang dimilikinya di LSBD miliknya sendiri. Jika paket DBD memiliki entry link state yang lebih baru, router beralih ke status loading. Sebagai contoh, pada gambar R1 mengirimkan LSR mengenai jaringan 1.172.16.0 ke R2. R2 merespon dengan informasi lengkap tentang alamat address 172.16.0 dalam paket LSU. Sekali lagi, ketika R1 menerima LSU, ia mengirimkan LSACK. R1 kemudian menambahkan entry link state baru ke dalam LSDB-nya. Setelah semua LSR terpenuhi untuk router tertentu, router yang berdekatan dianggap tersinkronisasi dan dalam keadaan penuh. Pembaruan LSUS hanya dikirim ke tetangga dalam kondisi ketika perubahan dirasakan atau pembaruan bertahap, juga setiap 30 menit. Kita lanjut ke 1.3.5, yaitu the need for a DR atau kebutuhan akan DR. Mengapa DR dan BDR diperlukan? Jaringan multi akses dapat menimbulkan dua tantangan bagi OSPF terkait dengan penyebaran LSA, yaitu yang pertama, pembuatan banyak agencies. Nah, jaringan Ethernet berpotensi menghubungkan banyak router OSPF melalui tautan umum. Membuat agencies dengan setiap router tidak perlu dan tidak diinginkan. Hal ini akan menyebabkan jumlah LSA yang dipertukarkan antar router pada jaringan yang sama menjadi berlebihan. Yang kedua, ada penyebaran LSA yang berlebihan. Router link state menyebabkan LSH mereka setiap kali OSPF diinisialisasi atau ketika ada perubahan topologi, penyebaran ini dapat menjadi berlebihan. Untuk memahami masalah dengan banyak keterkaitan, kita harus mempelajari sebuah rumus. Untuk sejumlah router yang dilambangkan sebagai N, pada jaringan multi akses terdapat N-1 dibagi 2 kedekatan. Sebagai contoh, gambar tersebut menunjukkan topologi sederhana dari 5 router yang semuanya terhubung ke jaringan Ethernet multi akses yang sama.
tanpa mekanisme tertentu untuk mengurangi jumlah kedekatan. Secara kolektif, router-router ini akan membentuk 10 kedekatan, yaitu 5 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 10. Ini mungkin tampak tidak banyak, tapi seiring bertambahnya router ke jaringan, jumlah kedekatan meningkat secara dramatis. Misalnya, jaringan multi akses dengan 20 router akan mencapai 130 kedekatan. Seperti gambar yang ini, yaitu menciptakan keterkaitan dengan setiap tetangga. Lanjut ke 1.3.6. Nah, di sini itu judulnya tolong agak ke atasin dikit. Nah, LSA flooding with ADR. Di sini peningkatan drastis jumlah router juga secara drastis meningkatkan jumlah LSA yang dipertukarkan antar router. Banjir LSA ini berdampak signifikan terhadap pengoperasian OSPF. Yang pertama ada flooding LSAS. Nah, untuk memahami masalah penyebaran LSA yang luas, putar animasi pada gambar. Dalam animasi tersebut, R2 mengirimkan sebuah LSA. Kejadian ini memicu setiap router lain untuk juga mengirimkan sebuah LSA. Yang tidak ditampilkan dalam animasi adalah pengakuan yang diperlukan yang dikirim untuk setiap LSA yang diterima. Jika setiap router dalam jaringan multi akses harus menyebarkan dan mengakui semua LSA yang diterima ke semua router lain pada jaringan multi akses yang sama, lalu lintas jaringan akan menjadi sangat kacau. Terus yang selanjutnya LSA dan juga dan DR. Nah, solusi untuk mengelola jumlah agencies dan flooding LSA pada jaringan multi akses adalah DR. Pada jaringan multi akses, OSPF memilih DR untuk menjadi titik pengumpulan dan distribusi LSA yang dikirim dan diterima. BDR juga dipilih jika DR gagal. Semua router lainnya menjadi droughter. Droughter adalah router yang bukan DR maupun BDR. Nah, notnya yaitu DR hanya digunakan untuk penyebaran LSA. Router akan tetap menggunakan router hop berikutnya, terbaik yang ditunjukkan dalam tabel routing untuk penerusan semua paket lainnya. Nah, ini untuk gambarnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan di modul 1 tentang single area OSPF versi 2 concap dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.